Idza kuntum umat Muhammad ajibu salam minna syahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Zabinda dan saya Briana Arul Aprilia. Kami dari kelas 12 akan mempersembahkan dan menyampaikan biografi pahlawan yang tertera di dua gambar ini, yaitu Rasuna Said dan Marta Kristiana Tiahahu. Amba urang mina asli, nama amba Aura Zalinda. Dina Nio memperkenalkan Rasuna Said. Rasuna Said adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional yang berfokus pada bidang politik dan pendidikan. Nama lengkap beliau adalah Hajah Pramuka Rasuna Said. Beliau lahir pada tanggal 14 September 1910. Tempat tanggal lahir adalah Ninjau, Sumatera Barat, Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 2 November 1965. Beliau dibesarkan di keluarga Minangkabau yang mempunyai perjuangan kemerdekaan yang tinggi. Saat dia muda, dia mempunyai minat dalam pendidikan dan politik. Ia menyelesaikan pendidikannya di Dinia Putri Padang Lajang. Setelah dia selesai dalam pendidikannya, beliau memutuskan untuk mengikuti Serikat Rakyat dan mendirikan organisasi yang bernama Persatuan Muslim Indonesia yang bisa disebut dengan PERMI. Dia adalah sosok pahlawan yang pandai berbicara dan berpidato di depan umum dengan lantang dan kritis tentang kolonial Belanda. Pada tahun 1932, beliau ditangkap dan dipenjara. Namun, beliau tidak pantang dalam perjuangan beliau. Beliau menuangkan pikirannya dan menuliskan di dalam kertas lalu dia sebelumkan di penjara. Lalu dia sebelumkan di penjara lalu dikeluarkan untuk menginspirasi rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau tidak berhenti dalam perjuangannya. Beliau tetap melanjutkan perjuangannya dengan mengikuti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang dikenal dengan DPR RI. Dan juga beliau juga ikut serta dalam Dewan Pertimbangan Agung. Tidak selain dalam politik, beliau juga aktif dalam bidang pendidikan. Beliau mendirikan berbagai macam lembaga pendidikan dan lembaga sosial serta sekolah-sekolahan untuk rakyat Indonesia. Karena bagi beliau pendidikan adalah kunci bagi rakyat
Marta pada 2 November 1965. Dan beliau dimakamkan di makam pahlawan Kalibata, Jakarta Pusat. Sekian biografi dari Rasna Said untuk adik-adik sekalian. Selalu melanjutkan perjuangan rakyat dan perjuangan pahlawan sebelumnya dengan cara belajar yang tekun, belajar yang menaati segala peraturan yang ada di negara Republik Indonesia. Halo semuanya. Hai. Masa aku di sini kalian nggak sih? Perhatiin ya. Sebelumnya kalau nyanyi dulu ya. Jalan-jalan ke Maluku, jangan lupa membeli susu. Kenalan sama aku, maka kita taat dulu. Halo semuanya, aku Marta Kristiana Yahahu. Berasal dari Maluku. Adakah kalian yang tahu Maluku? Tahu. Pulaunya kan di bawah Pulau Sulawesi ya. Oke. Aku biasa dipanggil Marta. Aku kembali ke dunia ini untuk ikut memperlihatkan HUT RT yang ke-80. Di sana aku sangat kesepian sama teman. Sendirian dan tidak ada teman. Biasanya aku dikenal sebagai seorang yang tegas dan pemberani. Tapi di sini aku akan menjadi seorang yang ramah tamah dan lemah lembut. Berbeda sekalian dengan masa dahulu. Oke, aku Marta. Aku dilahirkan di Nusa Laut, tepatnya hari Sabtu, tanggal 4 Januari 1800, tepat 225 tahun yang lalu. Sekitar 2 abad yang lalu ya. Sangat lama bukan? Lama. Oke, aku adalah seorang pahlawan nasional yang dinobatkan oleh SK Presiden nomor 12 tahun 1969, tepatnya pada tanggal 20 Mei 1969. Aku ikut berperang bersama ayahku, yaitu Kapitan Paulus Yahahu. Mohon maaf sekali ya teman-teman, walaupun aku beragama Kristen, tapi kita harus saling toleransi. Kalian di pondok pesantren ini semuanya beragama Islam, dan aku sendiri beragama Kristen. Tapi aku Astagfirullah. berdoa ya teman-teman untuk menghargai kalian juga di sini. Insyaallah. Aku dikenal sebagai pemberani dan tak kenal takut. Maka dari itu, pada zaman dahulu, perempuan pada masa itu sangat menimbulkan takut, yaitu Marta Kristiana Yahahu sebagai perempuan yang pemberani dan sebagai remaja atau gadis remaja 17 tahun yang berani melawan penjajah berasal dari Maluku. Seperti yang kalian lihat, aku memakai ikat kepala yang menyimbolkan bahwa keberanian dan tak kenal takut. Seharusnya aku memakai kain tenun yang berasal dari Maluku. Tapi pada saat aku kembali ke dunia, kain tenun itu hilang teman-teman. Maka dari itu aku memakai kain jari ini temanku. Mohon maaf ya. Seharusnya aku memakai kain tenun, lalu memakai ikat kepala sebagai simbol keberanian. Tapi di sini hanya ada jari. Itu seharusnya tidak ada masalah ya. Yang penting kita ambil pelajarannya saja. Sebagai seorang perempuan dan gadis remaja harus berani dan tak kenal
bukan hanya pada masa kini, kalian sebagai remaja bisa belajar di sekolah dengan sungguh-sungguh, menerapkan keadilan dan tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa. Maka ibu sudah bisa menerapkan atau mencontohkan atau meneladani pahlawan-pahlawan terdahulu. Aku mewakili semua pahlawan akan memberikan sebuah motivasi. Tanah yang kalian injak ini adalah tanah yang melahirkan kita. Maka dari itu, jangan biarkan tanah ini direbut oleh penjajah. Sekian dari saya.